Ada hal yang tidak pernah diajarkan, bahkan oleh jalan spiritual manapun. Semakin dicari, ia menjauh. Semakin dipanggil, ia diam. Bukan karena ia tersembunyi, melainkan karena ia hanya muncul saat kita berhenti meminta. Di channel ini, kita tidak berbicara tentang mantra, tidak tentang ajian, tidak tentang cara menjadi lebih tinggi dari siapapun. Yang kita bicarakan adalah satu hal yang jarang disentuh. Saat batin berhenti lapar dan manusia mulai mendengar dirinya sendiri. Jika kamu sedang berada di titik hidup di mana keramaian terasa melelahkan dan keheningan justru terasa jujur, duduklah sebentar, tarik napas pelan. Ini bukan tempat untuk mencari kekuatan. Ini tempat untuk menyadari bahwa kekuatan tidak pernah pergi. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bangun pagi, bekerja, berbincang, dan tertawa seperlunya. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berjarak. Bukan sedih, bukan pula kecewa, melainkan perasaan samar seolah dunia tidak lagi sepenuhnya menyentuh. Hal-hal yang dulu ramai kini terasa datar, dan kesibukan yang dahulu memberi makna justru meninggalkan kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Pada titik ini, manusia belum mencari kesunyian, tetapi kesunyian itu telah lebih dulu menemuinya. Sunyi ini tidak datang dengan wajah mistis atau tanda-tanda yang menggetarkan. Ia hadir sederhana, seringkali saat seseorang duduk sendirian tanpa gangguan, atau ketika keramaian tiba-tiba terasa asing. Tidak ada suara gaib, tidak ada pesan khusus, hanya kesadaran bahwa batin sedang berhenti berlari. Pikiran yang biasanya sibuk mencari jawaban mulai kehilangan minat untuk berdebat, dan hati yang terbiasa bereaksi mulai memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena lelah. Di fase inilah puasa batin sesungguhnya bermula, meski jarang disadari. Bukan sebagai laku yang diniatkan, bukan pula sebagai pencarian kekuatan tersembunyi, tetapi sebagai keadaan ketika batin menolak untuk terus dipenuhi. Keinginan untuk selalu dipahami, untuk selalu benar, untuk selalu terlihat, perlahan surut dengan sendirinya. Bukan karena sudah bijak, melainkan karena batin tidak lagi sanggup memikul beban yang sama. Banyak orang menyangka bahwa perjalanan batin dimulai dari semangat dan keyakinan yang menyala. Padahal seringkali justru dimulai dari kelelahan yang jujur. Saat seseorang berhenti menuntut hidup agar sesuai harapannya dan berhenti memaksa diri agar tampak kuat. Dalam kelelahan inilah topeng-topeng mulai tanggal dan manusia duduk berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa peran apapun. Puasa batin tidak lahir dari keinginan untuk menjadi lebih tinggi, lebih sakti, atau lebih dihormati. Ia lahir dari keberanian untuk mengakui bahwa ada bagian dalam diri yang perlu diistirahatkan. Dari keberanian untuk tidak tahu, tidak menguasai, dan tidak menuntut apa-apa. Di titik sunyi inilah, tanpa mantra dan tanpa ajian, batin mulai membersihkan dirinya sendiri. Pelan, senyap, dan nyaris tak terlihat. Puasa batin tidak pernah menampakkan diri di permukaan. Tidak ada perubahan mencolok yang bisa dikenali orang lain, bahkan terkadang tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Ia bekerja diam-diam, seperti air yang meresap ke dalam tanah tanpa suara. Seseorang tetap berbicara seperti biasa, tetap menjalani perannya di dunia, namun di dalamnya terjadi pengurangan yang halus. Dorongan untuk bereaksi mulai mereda, dan kebutuhan untuk selalu terlibat perlahan mengendur. Yang mulai berkurang bukanlah aktivitas lahir, melainkan keterikatan batin. Seseorang masih mendengar kata-kata yang menyakitkan, masih melihat ketidakadilan, masih merasakan kekecewaan, tetapi tidak lagi segera menelan semuanya mentah-mentah. Ada jarak kecil yang tercipta antara peristiwa dan reaksi, dan di jarak itulah batin mulai berpuasa. Ia belajar menahan diri dari kebiasaan lama,
membalas, menjelaskan, membuktikan, dan membenarkan diri. Dalam puasa ini, keheningan menjadi guru yang tidak banyak bicara. Ia tidak memberi nasihat, tidak menawarkan solusi cepat, hanya menghadirkan ruang untuk mengamati. Pikiran yang biasanya sibuk mengatur dan mengendalikan mulai melemah, sementara kesadaran pelan-pelan mengambil alih. Dari sini, seseorang mulai menyadari betapa seringnya ia hidup dalam reaksi, bukan dalam kehadiran. Puasa batin juga berarti menahan diri dari kesenangan halus yang selama ini tak pernah dianggap berlebihan. Kesenangan saat dipuji, kepuasan ketika pendapat diterima, rasa aman ketika dianggap benar. Ketika semua itu tidak lagi dikejar, muncul rasa kosong yang sempat membingungkan. Namun kekosongan ini bukan kehampaan, melainkan ruang yang sedang dibersihkan. Sedikit demi sedikit, batin menemukan ritme baru. Tidak tergesa, tidak terguncang, dan tidak mudah ditarik oleh keadaan luar. Puasa batin tidak membuat hidup menjadi lebih mudah, tetapi membuat seseorang lebih jujur dalam menjalaninya. Ia tidak lagi sibuk mengatur citra diri, karena yang sedang dikerjakan bukan penampilan, melainkan kedalaman. Dalam perjalanan batin, manusia sering tergoda untuk mencari pegangan yang pasti. Kata-kata yang diyakini memiliki daya, tata cara yang dianggap sakral, atau laku tertentu yang dipercaya mampu membuka jalan. Ada ketenangan semu ketika segala sesuatu diberi bentuk dan aturan. Namun puasa batin tidak berjalan di jalur itu. Ia tidak bisa dipanggil dengan ucapan, tidak bisa dipercepat dengan ritual, dan tidak tunduk pada keinginan manusia untuk segera melihat hasil. Puasa batin justru mulai bekerja ketika harapan akan hasil dilepaskan. Saat seseorang berhenti bertanya, "Apa yang akan kudapat?" dan mulai bertahan di ruang tanpa jawaban. Di titik ini, batin tidak lagi digerakkan oleh ambisi spiritual, karena ambisi sekecil apapun tetaplah bentuk kelaparan. Selama masih ingin memperoleh sesuatu, batin belum sungguh-sungguh berpuasa. Berbeda dengan ajian yang menjanjikan kekuatan keluar diri, puasa batin membalik arah pandangan. Ia mengajak manusia menoleh ke dalam, bukan untuk menemukan keistimewaan, melainkan untuk melihat dengan jujur. Melihat betapa rapuhnya niat, betapa seringnya ego menyamar sebagai kebajikan, dan betapa banyak tindakan yang sebenarnya lahir dari ketakutan, bukan kebijaksanaan. Kekuatan yang lahir dari puasa batin tidak pernah terasa meledak-ledak. Ia hadir seperti tanah yang padat di bawah kaki, tidak terlihat namun menopang setiap langkah. Orang yang menjalaninya tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, bahkan seringkali justru merasa biasa saja. Namun dalam kebiasaannya itu, ada keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh pujian maupun cercaan. Puasa batin mengajarkan bahwa tidak semua kekuatan perlu diberi nama. Ada daya yang justru tumbuh subur ketika tidak diperlihatkan. Ketika manusia berhenti memamerkan pencapaian batinnya, dan memilih merawat keheningan di dalam diri, disitulah puasa batin bekerja paling dalam, tanpa mantra, tanpa ajian, tanpa saksi. Ada banyak hal yang selama ini kita nikmati tanpa pernah kita sadari sebagai bentuk ketergantungan. Bukan hal besar, melainkan kesenangan-kesenangan halus yang tumbuh diam-diam di dalam batin. Rasa puas ketika dianggap benar, kelegaan saat mendapatkan simpati, dan kenikmatan kecil ketika luka batin diakui orang lain. Puasa batin mulai terasa ketika semua itu tidak lagi dicari, dan batin dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa sandaran. Menahan diri dalam puasa batin bukan soal mengekang emosi dengan keras, melainkan membiarkan emosi muncul tanpa segera diberi panggung. Amarah tetap ada, kekecewaan tetap terasa, namun tidak langsung diterjemahkan menjadi kata-kata atau tindakan. Ada jeda yang sengaja dibiarkan terbuka, dan di jeda itulah kesadaran bekerja.
menyaring mana yang perlu direspons dan mana yang sebaiknya dilepas. Salah satu bentuk puasa batin yang paling berat adalah menahan keinginan untuk dipahami. Ketika seseorang berhenti menjelaskan niatnya, berhenti membela posisinya, dan berhenti merapikan citra dirinya di mata orang lain, muncul rasa tidak nyaman yang dalam. Namun justru disitulah batin belajar berdiri sendiri, tidak bergantung pada pengakuan atau persetujuan. Puasa batin juga mengajak manusia menahan diri dari kebiasaan lama dalam melihat dunia. Tidak semua peristiwa perlu ditarik ke dalam drama pribadi. Tidak semua kesalahan orang lain harus menjadi luka yang dipelihara. Dengan menahan dorongan untuk selalu terlibat secara emosional, batin mulai melihat segala sesuatu apa adanya tanpa lapisan berlebih. Ketika yang ditahan bukan lagi makanan, melainkan dorongan-dorongan halus yang selama ini menguasai, ego perlahan kehilangan cengkeramannya. Bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi makan. Dan di saat ego melemah, batin menemukan kelonggaran baru. Ruang sunyi tempat kejernihan bisa tumbuh tanpa dipaksa. Setiap puasa selalu menghadirkan rasa lapar, dan puasa batin tidak terkecuali. Namun lapar ini tidak terasa di perut, melainkan di ruang yang lebih halus. Ia muncul sebagai kegelisahan tanpa sebab, dorongan untuk kembali ramai, dan keinginan untuk segera mengisi kekosongan yang mulai terasa. Pada tahap ini, banyak orang mengira ada yang salah, padahal justru inilah tanda bahwa batin sedang bekerja. Lapar batin seringkali memancing seseorang untuk kembali pada kebiasaan lama. Kembali mencari pengakuan, kembali tenggelam dalam kesibukan, atau kembali membangun cerita tentang diri sendiri. Semua itu tampak wajar, bahkan terasa perlu. Namun jika dorongan ini ditahan tanpa paksaan, tanpa perlawanan keras, batin perlahan belajar bahwa ia tidak selalu harus dipuaskan. Di saat lapar ini dibiarkan hadir tanpa dituruti, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Pikiran yang biasanya gelisah perlahan tenang, bukan karena mendapat jawaban, tetapi karena berhenti bertanya. Hati yang sebelumnya resah mulai menerima bahwa tidak semua kekosongan harus diisi. Dari sini, kejernihan kecil muncul, tidak dramatis, tetapi cukup untuk mengubah cara memandang. Puasa batin membersihkan niat dengan caranya sendiri. Apa yang tidak sejati akan terasa berat untuk dipertahankan. Apa yang tidak perlu akan tampak melelahkan jika terus diulang. Tanpa disadari, seseorang mulai melepaskan banyak hal, bukan karena larangan, melainkan karena tidak lagi relevan bagi batinnya. Lapar yang dijalani dengan sadar tidak melemahkan, justru menguatkan. Ia melatih batin untuk tidak bergantung pada pemenuhan instan. Dari ketahanan inilah muncul kebijaksanaan yang tidak dipelajari dari manapun. Sebuah pemahaman sunyi bahwa ketenangan sejati tidak datang dari penambahan, melainkan dari pengurangan. Kesunyian dalam puasa batin bukanlah keadaan kosong yang menakutkan, melainkan ruang yang selama ini tertutup oleh kebisingan batin sendiri. Ketika dorongan untuk bereaksi, berbicara, dan menilai mulai berkurang, kesunyian muncul dengan wajah yang jujur. Ia tidak menawarkan hiburan, tidak memberi pelarian, tetapi menghadirkan kehadiran yang utuh. Disinilah batin mulai belajar tanpa diajari. Dalam kesunyian, seseorang menyadari bahwa banyak kegelisahan lahir bukan dari keadaan, melainkan dari cara batin menanggapinya. Pikiran yang biasanya berlomba-lomba menyusun cerita mulai kehilangan tenaga. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengulang masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Yang tersisa hanyalah saat ini, sederhana dan apa adanya. Kesunyian mengajarkan mendengar dengan cara yang berbeda. Bukan mendengar suara dari luar, melainkan mendengar gerak batin sendiri. Setiap dorongan, setiap ketakutan, setiap keinginan yang muncul terlihat lebih jelas ketika tidak ditenggelamkan oleh kesibukan. Dan dengan melihatnya tanpa menghakimi,
batin perlahan kehilangan kebiasaannya untuk melawan. Dalam ruang sunyi ini, manusia belajar hadir tanpa harus menguasai keadaan. Ia tidak lagi sibuk mengatur bagaimana seharusnya perasaan muncul atau pikiran berjalan. Ia membiarkan semuanya datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit. Kesadaran ini tidak memberi rasa istimewa, tetapi menghadirkan kedamaian yang tenang. Kesunyian yang dijalani dengan sadar tidak membuat seseorang menjauh dari dunia. Justru sebaliknya, ia membuat kehadiran di dunia menjadi lebih utuh. Karena ketika batin tidak lagi ribut dengan dirinya sendiri, setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap pilihan lahir dari kejernihan yang tidak dibuat-buat. Kekuatan yang lahir dari puasa batin tidak pernah menampakkan diri dalam bentuk keajaiban yang mencolok. Tidak ada perubahan drastis yang membuat seseorang tampak berbeda di mata orang lain. Namun di balik ketenangan itu, ada daya yang bekerja perlahan, menguatkan dari dalam tanpa perlu pengakuan. Kekuatan ini tidak menggetarkan, tetapi menopang. Orang yang menjalani puasa batin mulai memiliki keteguhan yang tidak mudah goyah. Bukan karena ia menjadi keras, melainkan karena ia tidak lagi mudah terseret. Pujian tidak mengangkatnya terlalu tinggi, dan celaan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Ia berdiri di tempat yang lebih seimbang, menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh reaksi orang lain. Dalam keseharian, kekuatan ini tampak dalam hal-hal kecil. Cara seseorang menanggapi konflik dengan lebih tenang, cara ia mendengar tanpa terburu-buru menyela, dan cara ia mengambil keputusan tanpa tekanan emosi yang berlebihan. Semua itu terlihat biasa, bahkan sering luput dari perhatian. Namun justru disitulah kekuatan sejati bersemayam. Puasa batin mengajarkan bahwa tidak semua kekuatan perlu diumumkan. Ada daya yang justru melemah ketika dibicarakan terlalu sering. Semakin ia dipamerkan, semakin ia bergantung pada pengakuan. Sebaliknya, kekuatan yang dirawat dalam keheningan tumbuh lebih kokoh karena berdiri di atas kesadaran, bukan pujian. Ketika seseorang tidak lagi sibuk membuktikan kedalaman batinnya, ia bebas untuk benar-benar hidup. Bebas merespons dunia dengan kejernihan, bukan dengan dorongan lama. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap langkah, diam, stabil, dan bertahan lama. Batin yang jernih bukanlah batin yang selalu tenang atau bebas dari gejolak. Ia tetap merasakan sedih, kecewa, dan lelah, tetapi tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kejernihan bukan berarti menghapus emosi, melainkan melihat emosi apa adanya, tanpa menambah cerita yang tidak perlu. Dari cara pandang inilah ketenangan perlahan tumbuh. Ketika batin mulai jernih, seseorang tidak lagi merasa perlu menipu dirinya sendiri. Ia berani mengakui keterbatasan, mengakui ketakutan, dan mengakui luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kejujuran ini tidak selalu nyaman, tetapi membebaskan. Tidak ada lagi upaya keras untuk tampak baik-baik saja, ketika sebenarnya tidak. Batin yang jernih juga tidak haus akan penilaian. Ia tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena perbandingan hanya mengaburkan pandangan. Fokusnya bergeser dari bagaimana ia terlihat, menjadi bagaimana ia hadir. Dari sini, hidup dijalani dengan kesadaran yang lebih utuh, bukan sekadar rutinitas. Dalam kejernihan, keputusan diambil dengan lebih sederhana, bukan berdasarkan dorongan sesaat, bukan pula karena tekanan luar, melainkan dari pemahaman yang pelan dan matang. Seseorang mulai tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus melepaskan. Semua dilakukan tanpa drama, tanpa paksaan. Batin yang jernih adalah buah dari puasa yang dijalani dengan sabar. Ia tidak datang sebagai hadiah instan, tetapi tumbuh seiring waktu. Dan ketika kejernihan itu menetap, hidup tidak menjadi sempurna, namun menjadi lebih nyata, dijalani dengan kesadaran, bukan pelarian.
Puasa batin berjalan di jalan yang tidak ramai. Ia tidak membutuhkan saksi, tidak mencari pengakuan, dan tidak tumbuh dari keinginan untuk dilihat. Justru ketika laku ini diumumkan, ia kehilangan sebagian kekuatannya. Karena yang dirawat bukan penampilan luar, melainkan kejujuran yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Seseorang yang menempuh jalan ini tidak merasa perlu menceritakan apa yang ia jalani. Bukan karena dirahasiakan, melainkan karena tidak ada yang perlu dibuktikan. Ia memahami bahwa setiap batin memiliki waktunya sendiri, dan tidak semua pengalaman bisa diterjemahkan menjadi kata-kata tanpa kehilangan makna. Jalan tanpa pamer ini sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian atau jarak emosional. Padahal di dalamnya justru tumbuh kepedulian yang lebih jernih. Bukan kepedulian yang ingin dipuji, tetapi kepedulian yang lahir dari pemahaman. Seseorang tetap hadir, tetap membantu, namun tanpa kebutuhan untuk dikenang. Puasa batin mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu ditampilkan sebagai cerita besar. Banyak perubahan paling dalam terjadi dalam keheningan, tanpa sorotan. Ketika seseorang tidak lagi sibuk membangun citra spiritualnya, ia memiliki lebih banyak ruang untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami. Jalan ini mungkin terasa sepi, namun bukan sepi yang mengasingkan. Ia adalah sepi yang menumbuhkan. Sepi yang membuat langkah lebih mantap, karena tidak ditarik oleh pandangan orang lain. Dan di sanalah puasa batin menemukan bentuknya yang paling jujur. Pada akhirnya, puasa batin bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda di mata dunia, melainkan kembali menjadi diri sendiri tanpa beban yang tidak perlu. Setelah melewati sunyi, lapar, dan kejernihan, manusia tidak membawa pulang apa-apa yang bisa dipamerkan. Yang dibawa hanyalah keutuhan yang lama tercecer, kini dirawat dengan lebih sadar. Pulang dalam pengertian ini bukan berpindah tempat, melainkan menetap di dalam diri dengan tenang. Tidak lagi gelisah mencari pembenaran, tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ada penerimaan yang tumbuh, bukan sebagai kepasrahan, tetapi sebagai pemahaman bahwa tidak semua hal perlu dilawan. Dalam kepulangan batin, seseorang belajar berdamai dengan keterbatasannya. Ia tidak memaksa dirinya untuk selalu kuat, selalu bijak, atau selalu tenang. Ia memberi ruang bagi dirinya untuk menjadi manusia sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dari sini, hidup dijalani dengan lebih ringan. Puasa batin tidak menghapus masalah hidup, tetapi mengubah cara memandangnya. Apa yang dulu terasa menekan kini, dihadapi dengan ketenangan. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena batin telah cukup lapang untuk menampungnya tanpa runtuh. Dan di titik inilah perjalanan ini menemukan akhirnya. Tanpa tepuk tangan, tanpa sorak, tanpa nama. Manusia pulang ke dirinya sendiri dalam diam. Tidak membawa ajian, tidak membawa mantra, hanya membawa kesadaran bahwa kekuatan sejati tumbuh dalam keheningan dan cukup dijaga tanpa perlu diumumkan. Jika sampai di titik ini kamu masih mendengarkan, mungkin bukan karena videonya, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang sedang ingin diam. Tidak semua hal perlu dipahami hari ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Ada hal-hal yang cukup disadari, lalu dibiarkan bekerja sendiri di dalam batin. Saat video ini berakhir, kamu tidak perlu membawa apa-apa. Tidak perlu mengingat kalimat manapun. Cukup perhatikan satu hal saja, napasmu dan keheningan yang menyertainya. Jika suatu hari kamu kembali ke channel ini, bukan karena kebiasaan, tetapi karena keheningan itu memanggil lagi. Sampai kita bertemu di sunyi berikutnya.